Saya cinta Indonesia dan saya cucu PKI. Enggak, saya beneran loh. Kalau tahu DN Aidit tuh punya adik namanya Murad Aidit. Nah, itu kakek saya. Berarti kan secara PKI saya nih dekat banget gitu. Langsung banget secara ke PKI saya tuh ini darahnya PKI loh. Terus saya kan sekolah ya. Saya sekolah gitu kan, belajar sejarah gitu kan. Yang saya pelajarin itu ya Allah, PKI jahat banget. Bunuh-bunuhin jenderal. Ya walaupun sekarang jenderal yang bunuh orang. Bedah satu-satu. Diputerin film G30S, di situ PKI jahat banget. Saya kan punya kakek turunan langsung PKI, nanya dong, kayak PKI bener kayak gini, bunuh-bunuhin jenderal gitu. Oh itu nggak bener katanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Sesi kali ini kita mintakan kepada Bung Kameramen. Silakan. Baik, Bung Alfian, ini saya melihat dari Instagram Bung Alfian. Saya tertarik ketika pada 28 Agustus kemarin, Bung Alfian merespon salah satu komika yang ternyata dia cucu seorang PKI. Dan dia bangga menyatakan kalau dia itu cucu PKI. Nah, nanti mungkin kita cuplikan sedikit dalam video Bung Alfian, tetapi tidak bisa dimasukkan semua Bung Alfian, nanti kena hak cipta. Tapi saya coba baca rangkuman yang ada di Instagram Bung Alfian. Jadi pada 28 Agustus itu Bung Alfian menulis, PKI tidak jahat, ada beberapa hal yang bisa kita highlight dari potongan video ini. Jadi teman-teman yang ingin melihat potongan videonya ada di Instagramnya Bung Alfian. Tapi untuk fullnya bisa tonton di channelnya Deddy Corbuzier. 1. Yang menyebut PKI tidak jahat, yang sering menyebut G30S tanpa PKI, perlu ditelusuri, patut diduga, jangan-jangan dia keturunan PKI. Nah ini Bung Alfian, kita bedah satu-satu. Diputerin film G30S, di situ PKI jahat banget. Saya kan punya kakek turunan langsung PKI, nanya dong, kayak PKI bener kayak gini, bunuh-bunuhin jenderal gitu. Oh itu nggak bener katanya. Jadi memang di sini dia sebut kata siapa PKI jahat. Terus dia nyebut G30S tanpa PKI. Ternyata benar, dia cucu PKI. Ini gimana Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mengajak pada masyarakat Indonesia. Ya. Gerakan komunisme PKI adalah fakta sejarah. Betul. Dan gerakan ini sebetulnya semakin memiliki konfidensi, memiliki kepercayaan diri semakin kuat. Itu sangat kelihatan sekali sejak tahun 2014. Iya. Itu mungkin harus dicatat bagaimana ketika tahun 2013 misalnya dalam satu upacara 17 Agustus pada tanggal 17 Agustus tahun 2013 dalam HUT RI yang ke-68 itu di salah satu sekretariat partai tertentu itu dikibarkan bendera yang berlambang Palu Arit bersama dengan bendera merah putih. Dan itu sudah dipersoalkan oleh banyak orang. Nah, kembali kepada pertanyaan Bung Kameramen soal cucu PKI yang seperti ini, menurut hemat saya, ini anak tidak mungkin berani seperti itu kalau dia tidak mendapatkan peneguhan-peneguhan dan boleh jadi dia mendapatkan garansi. Nah, kamu ngomong aja begini, nanti kalau kenapa-napa papa belain, nanti yang belain, karena atau nanti akan disiapkan tim pengacara yang bla 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 bla. Nah, jadi dari saya kepada siapapun yang mengaku cucu PKI dan seterusnya, PKI tidak jahat, G30S PKI tanpa PKI dan penyantunan dari pihak pemerintah kepada warga-warga PKI. Belum Bung Alfian, masih membedah soal yang orang menyebut PKI itu tidak jahat dan G30S tanpa PKI. Oh iya, jadi artinya untuk yang dua hal ini menjadi bagian yang harus dipahami bahwa PKI tidak jahat, ya PKI sebagai sebuah nama organisasi ya tidak jahat. Yang jahat orang-orangnya, karena ideologi komunisme itu memberikan satu bentuk permakluman tanda kutip bahwa dia menjadikan kekerasan itu sebagai cara untuk mengeksiskan dan mengembangkan
partai mereka. Jadi yang jelas PKI adalah kumpulan orang-orang yang berhaluan ateisme, komunisme, dan dia memang punya cara berpikir yang digemblengkan, yang berakar daripada sebuah konsepsi Marxisme yang memang menjadikan kekerasan, kekejaman, kesadisan sebagai alat untuk mempercepat kebanyakan bertambahnya anggota mereka. Yang kedua, pada tahun 2004 saya dengan saudara Fadlizon dan beberapa ulama-ulama besar seperti almarhum Abdul Rashid Abdullah Syafi'i dan beberapa profesor dan guru-guru besar dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga para pimpinan pesantren mendatangi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk masalah ini. Iya, Bung Alfian, coba kita langsung masuk dalam beberapa poin lanjutannya Bung Alfian. Bahwa memang Bung Alfian kalau sampai sekarang tuh banyak, bahkan media-media mainstream itu kalau menyebut G30S itu nggak pakai PKI Bung Alfian. Nah ini kan artinya berbahaya untuk anak muda kita, bahwa bisa jadi mereka jadi bingung nih pada tahun 65 yang jahat itu PKI atau bukan. Ini kan jadi pertanyaan Bung Alfian. Nah kemudian yang kedua, dalam Instagram Bung Alfian, PKI sudah mendapatkan ganti rugi. Nah ini tafsirannya apa nih Bung Alfian dengan PKI mendapat ganti rugi? Nah tapi ditulis di Instagram Bung Alfian, artinya yang bersalah adalah umat Islam dan tentara. Ini gimana Bung Alfian? Nah kemudian disebutkan juga PKI dimakamkan di makam pahlawan Bung Alfian, di Taman Makam Pahlawan. Artinya secara nggak langsung PKI atau anggota PKI ini, kakeknya si komika ini dianggap sebagai pahlawan dong, atau orang yang berguna untuk negara ini. Ini gimana Bung Alfian? Bisa nggak saya mengetahui si komika ini namanya siapa dan kakeknya siapa? Karena saya ingat dia menyebut-nyebut ya. Iya. Saya ini cucunya dan dia menyebut nama tokoh itu gitu. Kalau itu diketahui kan berarti kan kita perlu juga apakah itu pengakuan atau memang itu kenyataan? Iya. Karena kebiasaan orang-orang yang berpaham komunisme itu memang suka mengklaim. Iya. Dia tidak melakukan tapi dia mengaku-ngaku, dan itu kebiasaan yang sudah diketahui oleh banyak orang, Iya. termasuk menuduhkan sesuatu pada orang lain padahal orang lain tidak berbuat. Iya. Contohnya dulu banyak budayawan-budayawan yang ditangkap dengan tuduhan plagiat. Ya, Bung Alfian coba saya setelkan dikit yang mungkin nanti bisa ditampilkan. Jadi Bung Alfian bisa langsung dengar nama kakek komika ini. Jadi kalau komikanya namanya Ananta Rispo. Kita tahunya namanya Rispo Bung Alfian. Nah terus nih videonya bisa Bung Alfian dengar. Saya cinta Indonesia dan saya cucu PKI. Enggak, saya beneran bro. Kalau tahu DN Aidit tuh punya adik namanya Murad Aidit. Nah itu kakek saya. Berarti kan secara PKI saya nih dekat banget gitu. Langsung banget secara ke PKI saya tuh ini darahnya PKI loh. Jadi kakeknya dia namanya Murad Aidit Bung Alfian. Nah ini Bung Alfian kemudian yang soal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Jadi nanti teman-teman kalau yang mau lihat potongannya bisa langsung ke Instagramnya Bung Alfian. Nah ini Bung Alfian. Dan sekarang kakek gue udah meninggal dan dimakaminnya di Taman Makam Pahlawan. Oh iya. Oh iya. Nah itu gimana responnya Bung Alfian? Baik, saya masuk ke dua bagian berikutnya setelah dari beberapa poin tadi soal pembahasan ini. Yang pertama SKKPH. SKKPH itu surat keterangan korban pelanggaran HAM. Itu keluar tahun 2017. Yep. Dan uang itu diberikan pada mereka-mereka dengan jumlah tertentu yang diberikan persatuan waktu tertentu. Kalau tidak salah per 3 bulan sekali kalau tidak salah. Dan besar ya Bung Alfian? Ya jumlahnya mungkin kalau untuk persisnya saya tidak tahu, tapi bahwa ini ada menjadi persoalan karena bagaimana kok bisa keluar uang untuk orang yang sejarahnya sejarah berdarah-darah dan sejarah hitam. Negara juga mengakui salah, menghukum dia, mengasingkan, memenjara dia tanpa diadili gitu ya kan. Akhirnya negara mau ganti rugi. Itu dapat ganti rugi dari negara tuh sekitar berapa ratus juta apa berapa M gitu gue lupa. Itu dikeluarkan SKKPH itu oleh Komnas HAM. Allah. Dan itu mendapatkan lisensi atau mendapatkan disposisi daripada perlindungan saksi LPSK itu. Nah, ini mungkin juga jadi perhatian bahwa ini sebuah kerjasama yang tidak elok. Bagaimana belum tuntas. Kalau dia mau begitu berarti dia harus melakukan juga kepada yang lain dalam bentuk-bentuk kalau dengan atas nama kemanusiaan, banyak kan gerakan-gerakan sebelumnya, gerakan sesudahnya atau gerakan-gerakan lainnya. Jadi SKKPH itu dikeluarkan tahun 2019 dan untuk
situasi yang belum sampai kepada sebuah bentuk klarifikasi, Iya. maka ini harus dicabut dan harus dihentikan karena dia melanggar kepatutan, dan karena TAP MPRS nomor 25 atau 66 masih ada, Undang-Undang nomor 27 pasal 107 ya, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 Iya. pasal 107 A sampai E masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua, makam dari bapaknya atau cucunya, Kakeknya. dari kakeknya si Ananta Rispo atau Rispo ini ada di Taman Makam Pahlawan. Pertanyaan saya, betul enggak? Ya. Betulkah ini watak orang-orang yang mempunyai benih-benih komunisme itu memang ia berbohong, ia mengklaim, ia memaksa orang untuk percaya itu. Anggaplah kalau benar Bung Alfian, berarti kan perlu dilacak siapa Bung Alfian yang mengizinkan dimakamkan di situ ya? Ya, itu memang jadi penting siapa yang mendisposisi. Ya kan, bisa jadi partai tertentu atau tokoh tertentu, orang tertentu, instansi tertentu. Yang jelas memasukkan orang yang memang punya rekam jejak sebagai keluarga besar yang berpaham komunisme merupakan sebuah kesalahan karena itu pengkhianat negara dan terbukti secara historis pernah memberontak dengan sangat kejam dan menimbulkan korban yang juga tidak sedikit dengan kesadisan yang terlalu tidak nyaman kita menerangkannya karena memang sangat sadis, sangat kejam dan penuh dengan peri kemanusiaan, begitu. Iya, Bung Alfian. Untuk akhir sesi dibacaan berita kali ini, Bung Alfian, apa masukan atau nasihat Bung Alfian untuk masyarakat umum? Karena dia udah bangga nih, Bung Alfian. Kan kalau Bung Alfian dengar kalimat awal pertama dia, saya Indonesia, saya cinta Indonesia dan saya cucu PKI. Nah, ya mungkin kita tidak juga bisa menyalahkan dia lahir dari siapa, Bung Alfian. Tapi kan dengan dia semangat, dengan dia bangga, itu kan menjadi tanda tanya Bung Alfian. Nah ini gimana Bung Alfian untuk masyarakat? Karena secara tidak langsung ya, dia diberi panggung, atau mungkin yang pemberi panggung tidak tahu dia akan membahas ini, tapi akhirnya kan orang jadi melihat, oh kata orang PKI aja kakeknya nggak jahat. Bisa jadi orang nanti akan terbalik, oh PKI ternyata nggak jahat. Ini gimana Bung Alfian? Yang pertama, semua masyarakat harus kembali memahami dengan baik secara utuh tentang gerakan komunisme PKI. Sejak awal kedatangan dibawa oleh Sneflet, sejak pendiriannya. Dan kalau kita ikuti rekam jejak PKI sebagai sebuah kelembagaan yang berpaham komunisme, itu merupakan sebuah fakta bahwa dia banyak melakukan hal-hal yang selalu menimbulkan kerusuhan, keresahan, keresehan, dan banyak hal-hal lain. Jadi artinya pertama adalah untuk menjadi perhatian kita bahwa mengkhabarkan kembali tentang sejarah kekejaman dan kesadisan PKI itu menjadi tugas di tiap rumah keluarga-keluarga di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati memang guru-guru sejarah sekarang berhadapan dengan buku-buku sejarah yang dibuat oleh tangan-tangan invisible hand yang mungkin mereka punya. Nah, yang berikutnya adalah kerja-kerja perjuangan dari para ulama dan tokoh-tokoh yang usianya 70-an, 80-an, dan bahkan ada 90-an, agar bisa membuat berupa tulisan atau merupakan berupa video atau berupa testimoni. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah tentang kaderisasi. Pertama kita melihat kemunculan Rispo ini bisa muncul karena memang di kelompok komunis itu ada yang namanya API, Aliansi Pelajar Indonesia. Ada API, ada AFRA, ada Bajak. Di Jakarta itu ada kelompok pelajar yang namanya anti fasis rasis. Bajak itu Barisan Pelajar Jakarta. Artinya saya berani menyebut ini karena saya menekuni gerakan komunis ini sudah kurang lebih 30 tahunan dan memang mereka dididik. Nama pendidikan yang bernama Kurpol. Kurpol itu Kuliah Revolusi Politik. Jadi mereka mendapatkan pandangan-pandangan yang ahistoris, pandangan-pandangan yang memutus rantai perjalanan sejarah dan memberikan satu bentuk kebohongan-kebohongan fakta sejarah yang dibuat secara sepihak, dan lagi-lagi itu watak PKI yang mana akhirnya sejarah PKI dilihat sebagai sejarah orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang yang tidak pernah berbuat kerusakan, dan itu bohong. Saya nyatakan dengan jelas. Dan tapi itu bicara kaderisasi, ya harus diimbangi dengan kaderisasi lagi. Nah begitu Bung Kameramen. Iya Bung Alfian, saya potong lagi, maaf untuk akhir sesi ini saya bacakan sedikit komentar yang ada di Instagram Bung Alfian. Ini pertama ada komentar,
PKI itu membunuh banyak kiai, santri di tahun 48. Nih anak harus banyak belajar sejarah lagi. Kemudian komentar yang kedua, sekarang pelajaran sejarah dihapuskan dari kurikulum. Kemudian mungkin tentang PKI-nya kali ya. Kemudian generasi muda dicekoki dengan cerita pemutarbalikan fakta yang beredar luas di medsos. Ini kan secara nggak langsung yang tadi saya sampaikan Bung Alfian. Kemudian yang diceritakan selalu hanya kejadian 65. Bagaimana dengan PKI 48? Semua ada alur ceritanya. Luar biasa ya, cucu PKI yang begini masih dikasih panggung. Nah, komentar yang terakhir Bung Alfian, untung sudah dengar dari Ustadz Alfian Tanjung. Jadi tidak kaget dengan fenomena ini Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi ini menyambung pesan atau nasihat Bung Alfian tadi sekalian dengan penutup Bung Alfian. Kaderisasi di kalangan kaum agama, sebutlah saya yang dibesarkan di PII, Pelajar Islam Indonesia. Ayo para keluarga besar PII, KBPII di seluruh tanah air, ayo pengurus PII dari PB sampai komisariat, mari berikan kembali pemahaman tentang sejarah perjuangan PII yang diantaranya adalah membentengi umat dari kekuatan-kekuatan jahat yang bernama komunisme PKI. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang harus juga cukup sigap karena ini kebohongan-kebohongan berbentuk tulisan berupa buku-buku. Maka dari itu saya cukupkan dengan catatan kebangkitan gerakan PKI merupakan sebuah fakta yang muncul secara eksis di pusat-pusat yang formal. Yang kedua, bahwa gerakan-gerakan mereka ini sampai kepada batas memang kembali lagi memanipulasi, baik manipulasi fakta sejarah maupun manipulasi peran-peran yang sebenarnya tidak pernah mereka lakukan, atau mengklaim-mengklaim saja. Nah, demikian para pemirsa, dibacain berita untuk kesempatan ini. Kata kuncinya, waspadalah lahirnya anak cucu PKI. Mari kita siapkan untuk menyiapkan putra-putri muslim dan muslimah yang muttaqin dan mujahidin, serta para patriot-patriot Pancasila yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.